Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di presentasi mata kuliah entomologi yang juga sebagai tugas dari mata kuliah ini. Judul presentasi di kesempatan kali ini adalah tentang Pterygota. Namun, sebelum lanjut membahas satu persatu cara membuat kunci determinasi tentang Pterygota, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Utia dan teman saya Risma. Kami dari Biologi Sains Universitas Negeri Makassar. Pembahasan pertama tentang Pterygota tentunya. Apa itu Pterygota? Pterygota adalah subkelas dari kelas insekta yang termasuk dalam serangga bersayap. Jadi, ciri utama dari Pterygota adalah serangga bersayap. Pada layar akan ditampilkan ordo-ordo dalam kelas insekta, dan semua ordo yang ada pada layar termasuk ke dalam subkelas Pterygota. Saya akan menyebutkan satu persatu dari ordo-ordo yang terdapat pada layar. Dimulai dari Lepidoptera, Coleoptera, Ephemeroptera, Phasmatode, Hemiptera, Homoptera, Blatode, Odonata, Diptera, Isoptera, Plecoptera, Mantode, dan Dermaptera. Pada slide sebelumnya, telah dijelaskan ordo-ordo yang ada pada kelas insekta dengan subkelas Pterygota. Kemudian, semua ordo-ordo ini akan dikelompokkan menurut ciri-cirinya masing-masing sampai akhirnya membentuk satu ciri saja yang hanya dimiliki oleh ordo tersebut dengan cara membuat kunci dikotominya. Kunci dikotomi itu contohnya seperti ini. Dapat dilihat di layar, ini adalah salah satu kunci dikotomi dari Pterygota yang telah saya dan teman saya buat sebelumnya. Kemudian, Pterygota, saya tambahkan informasi bahwa dia merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang pengunyah dan tipe mulut penghisap. Sebenarnya, jika ingin meninjau lebih jauh Pterygota termasuk serangga bersayap, maka seharusnya kunci dikotominya adalah ditinjau dari jenis sayapnya. Namun, setelah saya melihat ciri-cirinya, sayap yang akan membagi Pterygota menjadi sepasang dan dua pasang, itu akan langsung mengakhiri kunci dikotomi, sedangkan tidak boleh, harus dilanjutkan. Maka kita harus mencari ciri-ciri yang lain yang dimiliki oleh semua Pterygota maupun ada yang tidak memiliki Pterygota. Ada yang tidak memiliki ciri tersebut pada Pterygota. Maka saya dan teman saya mengangkat ciri lain dari Pterygota yaitu tipe mulutnya. Satu kelompok memiliki tipe mulut pengunyah dan satu kelompok lagi memiliki tipe mulut yang penghisap. Maka di slide selanjutnya akan saya tampilkan kelompok-kelompok yang termasuk ordo-ordo yang termasuk kelompok penghisap dan ordo-ordo yang termasuk dalam kelompok pengunyah. Tipe mulut penghisap yaitu Lepidoptera, Hemiptera, dan ordo Homoptera. Sedangkan sisanya ini adalah tipe mulut pengunyah. Lanjut, tipe mulut pengunyah ini saya lihat lagi dan saya bagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu ada sersi dan tidak ada sersi. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Ada sersi, ini ada kelompok yang ada sersi, dan ini kelompok yang tidak ada sersi. Sersi dapat dilihat pada contohnya yaitu Ordo Blatode, ini
Ini adalah sersi, ini adalah sersi, ini adalah sersi, ini kecil adalah sersi. Sedangkan yang tidak punya sersi ada Diptera, kemudian ada Coleoptera, Isoptera, dan Odonata. Lanjut, adanya sersi saya bagi ke dalam kedua kelompok lagi, yaitu sersinya berfungsi sebagai penjepit mangsa dan sersinya yang tidak berfungsi sebagai penjepit mangsa. Pembagiannya ada pada slide selanjutnya, yaitu ini. Ini adalah sersi yang berfungsi sebagai penjepit mangsa, sedangkan kelompok yang di sini adalah yang bukan. Dapat kita lihat, ini adalah Dermaptera yang sersinya berfungsi sebagai penjepit mangsa, maka kita keluarkan. Sisa 4 ini lagi yang akan kita lihat ciri-cirinya dan kita bandingkan satu sama lain sehingga dapat mengeluarkan satu persatu ordo. Lanjut, sersi bukan penjepit. Saya membagi dua lagi menjadi dua kelompok, yaitu bentuk tubuh bulat dan bentuk tubuh yang pipih. Gambarnya adalah ini. Ini adalah bentuk tubuh yang pipih dan ini adalah bentuk tubuh yang bulat. Kita keluarkan Blatode dari kelompok ini karena dia adalah satu-satunya yang memiliki tubuh yang pipih. Maka saat mengeluarkannya, maka kita harus menulis di sini, Blatode. Sebenarnya kalau untuk mengeluarkan kita menulisnya di samping, tapi karena kurangnya tempat, maka saya menuliskannya di atas. Sama dengan Dermaptera. Dermaptera sebenarnya ada di samping sini, tapi karena kurangnya lokasi, ruang, maka saya menuliskannya di sini. Dermaptera. Kemudian lanjut ke pembagian selanjutnya, yaitu bentuk tubuh yang bulat. Bentuk tubuh yang bulat ini saya bagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu wajah segitiga dan wajah bulat. Pembagiannya yaitu, ini bisa kita lihat Mantode yang hanya sendiri memiliki bentuk wajah segitiga, sedangkan yang lainnya memiliki bentuk wajah yang bulat. Maka kita keluarkan Mantode dari kelompoknya. Karena kita mengeluarkan Mantode, maka kita meletakkan di sini, Mantode. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa seharusnya ada di sebelah sini tulisannya kalau sudah mengeluarkan dari kelompok tersebut. Kemudian, ciri selanjutnya yaitu wajah bulat. Kelompok wajah bulat saya bagi dua lagi menjadi dapat berkamuflase dan tidak dapat berkamuflase. Pembagiannya yaitu, ini dia. Ini adalah kelompok Phasmatode yang dapat berkamuflase menjadi seperti tumbuhan, baik itu akar, batang, atau daun. Jika dia menyerupai daun, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Sedangkan jika dia adalah serangga yang menyerupai akar atau batang, maka tubuhnya berwarna coklat. Sedangkan ini yang tidak dapat berkamuflase. Nah, karena Phasmatode merupakan kelompok yang dapat berkamuflase, maka saya keluarkan di sini. Sebenarnya di sini, tapi karena kurangnya ruang, maka saya ke ataskan Phasmatode. Terus, ada dua tersisa yang tidak dapat berkamuflase, maka kita langsung bagi dua saja dengan ciri sayapnya menutupi abdomen dan sayapnya tidak menutupi abdomen. Ini dia. Ini adalah kelompok Dermaptera dan yang ini, maksud saya Plecoptera, dan yang ini adalah Isoptera.
kelompok Plecoptera dapat menutupi sayapnya dapat menutupi tubuhnya, abdomen terutama. Kemudian kelompok Epemeroptera, maaf sebelumnya saya salah menyebutkan, ini adalah kelompok Plecoptera dan kelompok Epemeroptera yang sayapnya dapat menutupi abdomen, yaitu kelompok Plecoptera, dan yang tidak dapat menutupi yaitu kelompok Epemeroptera. Lanjut, setelah ini selesai, maka kita berpindah ke kelompok yang tidak ada sersi. Kelompok yang tidak ada sersi, maka kita bagi dua lagi menjadi adanya abdomen dan tidak adanya, abdomennya lebar dan abdomennya ramping. Pembagiannya yaitu, ini dia. Ini abdomennya lebar, ini abdomen. Kemudian ini abdomennya ramping. Kemudian abdomen lebar. Abdomen lebar itu kita keluarkan lagi, memiliki halter dan tidak memiliki halter. Kemudian pembagiannya seperti ini. Ini adalah halter. Maka kelompok Diptera keluar, sedangkan yang tersisa adalah kelompok Isoptera dan kelompok Coleoptera. Kelompok yang tidak memiliki halter akhirnya dikeluarkan lagi karena tersisa dua, yaitu Isoptera dan Coleoptera. Dengan pembagian yaitu Isoptera memiliki tubuh yang keras, sedangkan Isoptera memiliki tubuh yang keras, lunak, sedangkan Coleoptera memiliki tubuh yang keras. Selanjutnya adalah tipe mulut penghisap yang terdiri atas Lepidoptera, Homoptera, dan Hemiptera. Tipe mulut penghisap saya bagi dua menjadi bentuk sayapnya yang sama dan bentuk sayapnya yang berbeda. Dapat kita lihat bentuk sayapnya sama dan bentuk sayapnya berbeda. Bentuk sayap Hemiptera itu berbeda. Maka kita keluarkan Hemiptera. Selanjutnya, bentuk sayap yang sama saya bagi dua kelompok lagi menjadi warna sayap yang bervariasi dan warna sayap yang transparan. Kelompoknya ini adalah Lepidoptera yang memiliki warna sayap yang bervariasi, sedangkan ini adalah Homoptera yang memiliki sayap yang transparan. Bisa dilihat dari contohnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari kunci dikotomi. Setelah semua terbagi habis, maka kita akan melakukan penomoran. Dimulai dari dikotomi yang pertama. Diberi angka 1A. Yang ini 1B. Kemudian lanjut di sini 2A dan 2B. Kemudian ke bawah 3A dan 3B. Naik lagi 4A dan 4B. Turun 5A dan 5B. Turun lagi 6A dan 6B. Kita harus mengurutkan itu dari dikotomi di atasnya. Misal, tipe mulut pengunya dikotominya itu ada sersi dan tidak ada sersi. Sedangkan tipe mulut penghisap itu bentuk sayap sama dan bentuk sayapnya berbeda. Maka 2A dan nomor 2 dan nomor 3 harus berurutan. Maka inilah nomor 2, ini nomor 3. Begitupun dengan dikotomi dari ada sersi, dikotomi dari tidak ada sersi, bentuk sayap sama, maka itu akan langsung berurutan 4, 5, dan 6.
walaupun dalam gambar ini tidak tersusun ke bawah dengan rapi, namun kita bisa lihat dari dikotomi dan tanda panahnya. Kemudian kelompok nomor 7, 7A dan 7B, kemudian 8A dan 8B, lanjut 9A dan 9B, di sini 10A dan 10B, ini temannya, jadi ini dikotominya sama, terus 11A, 11B, dan yang terakhir 12A, 12B. Dari kunci dikotomi, kita akan masuk ke kunci identifikasi. Kunci identifikasi didapatkan dari kunci dikotomi. Di sini dapat dilihat ada 1A, 1B, sampai 12A dan 12B. Kunci dikotomi dan kunci di identifikasi perbedaannya adalah kunci dikotomi dalam bentuk seperti ini, sedangkan kunci identifikasi kita akan mengkalimatkan kunci dikotomi tersebut. Nah, contoh kunci identifikasi yang telah saya buat yaitu ini. Kunci dikotomi yang 1A dan 1B sampai 12A dan 12B kita pindahkan ke sini secara berurutan. 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A, sampai pada 12A dan 12B. Kemudian, perbedaan lagi dari kunci identifikasi dan kunci dikotomi, jika kunci dikotomi itu bahasanya singkat, maka di kunci identifikasi dapat ditambah. Begini kalimatnya. Kemudian bisa lagi dilihat ada angka 2, 3, 4, 5, terus kenapa ada kata di sini, ordo. Maka saya akan menjelaskan lebih lanjut. 1A dan 1B itu dibagi menjadi tim pemulutnya. Jika dia termasuk serangga dengan tipe mulut pengunyah, maka diberi tanda nomor 2. Sedangkan jika serangga dengan tipe mulut penghisap, maka dia langsung ditulis di sini nomor 3. Kemudian, dari sini, kita masuk ke nomor 2. Jika itu adalah tipe mulut pengunyah, maka kita lihat lagi nomor 2A. Serangga yang memiliki sersi dan serangga yang tidak memiliki sersi. Kita akan menuliskan angka 4 dan 5 di sini. Jika dia memiliki sersi, kita arahkan ke nomor 4. Sedangkan jika serangga yang tidak memiliki sersi, maka diarahkan ke nomor 5. Kenapa tidak diambil nomor 3? Karena nomor 3 sudah ada di sini. Nomor 3. Jadi, jika serangga tersebut tipe mulut penghisap, maka kita arahkan ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini ada angka 6 dan ada ordo Hemiptera. Nah, jika misalnya dari 1B, kita akan melangkah ke 3A. 3A itu adalah serangga dengan bentuk sayap yang sama. Karena di sini sudah sampai 5, kita akan tulis 6. 6A dan 6B. Kemudian, serangga dengan bentuk yang berbeda ternyata telah keluar Hemiptera sesuai dengan kunci dikotomi yang ada pada layar. Kemudian lanjut, jika dia 6A, jika dia serangga dengan bentuk sayap yang sama, maka kita akan langsung melangkah ke nomor 6. Karena nomor 6 juga telah membagi habis Lepidoptera dengan Homoptera, maka ini juga ditulis di sini ordo yang keluar tersebut. Kembali, kita ke nomor 4, serangga yang sersinya berfungsi sebagai penjepit. Ini didapatkan dari serangga yang memiliki sersi. Ya, kita tulis nomor 4, jadi kita lagi lihat ke nomor 4.
Ini adalah pembagian dari serangga yang memiliki sersi. Ternyata keluar lagi Dermaptera sebagai serangga yang sersinya berfungsi sebagai penjepit. Sedangkan jika dia tidak berfungsi sebagai penjepit, maka kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ada di slide selanjutnya. Ini. Nomor 7 yaitu serangga yang memiliki bentuk tubuh bulat dan serangga yang memiliki bentuk tubuh pipi. Ternyata serangga yang memiliki bentuk tubuh pipi mengeluarkan blatode. Lanjut ke nomor 5A dan 5B. 5A dan 5B itu membagi serangga berdasarkan ukuran abdomennya. Ternyata mengeluarkan Odonata sebagai ukuran abdomen yang ramping. 5A ini kita dapatkan dari serangga yang tidak memiliki sersi. Kemudian jika serangga tersebut ukuran abdomennya lebar, maka kita langsung ke nomor 8. Nomor 8 yaitu serangga yang memiliki halter dan serangga yang tidak memiliki halter. Ternyata Diptera keluar sebagai serangga yang memiliki halter. Dan jika serangga tersebut tidak memiliki halter, maka kita akan lanjut ke nomor 10. Kemudian dari nomor 10 kita lihat serangga yang tekstur tubuhnya lunak, ternyata mengeluarkan Isoptera, dan serangga yang tekstur tubuhnya keras mengeluarkan Coleoptera. Satu serangga, maka kita akan melihat kunci identifikasi dan menyesuaikannya. Misalnya, serangga tersebut ternyata memiliki tipe mulut yang pengunyah, maka kita akan langsung ke nomor 2. Ternyata serangga tersebut memiliki sersi, maka kita akan langsung melihat ke nomor 4. Ternyata serangga tersebut sersinya tidak berfungsi sebagai penjepit, maka kita akan langsung ke nomor 7. Ternyata serangga tersebut memiliki bentuk tubuh yang bulat, maka kita akan lanjut ke nomor 9. Ternyata serangga tersebut memiliki bentuk kepalanya yang bulat, maka kita masih lanjut ke nomor 11. Nah, di 11 ternyata dia adalah serangga yang tidak dapat berkamuflase menyerupai tumbuhan, maka kita akan lanjut ke nomor 12. Pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa serangga tersebut termasuk ke dalam ordo Plecoptera dan ordo Epemeroptera dilihat dari sayapnya. Sayapnya menutupi abdomen, maka dia akan masuk ke dalam ordo Plecoptera, dan jika sayapnya tidak menutupi abdomen, maka dia termasuk ke dalam kelompok Epemeroptera. Nah, jika misalnya serangga tersebut merupakan tipe mulut yang penghisap, maka kita akan langsung ke nomor 3. Nomor 3 ternyata dia memiliki bentuk sayap yang sama, maka kita akan langsung ke nomor 6. Nomor 6 ternyata mengeluarkan Lepidoptera atau Homoptera. Jadi kita bisa lihat bagaimana warna sayap dari serangga tersebut. Jika serangga tersebut memiliki warna sayap yang bervariasi, maka dia termasuk ordo Lepidoptera. Sedangkan jika serangga tersebut memiliki warna sayap yang transparan, maka dia termasuk Homoptera. Begitupun seterusnya. Jika serangga tersebut misalnya sampai di nomor 7 dan ternyata di nomor 7 ini dia memiliki bentuk tubuh yang pipi, maka dia akan termasuk ke dalam ordo Blattode. Dan disitulah akhirnya. Karena kita telah menemukan ordo apa serangga yang ditemukan tersebut. Saya Risma Eva Cahyanti. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Utia Latifa Mukrima. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi ordo Pterygota berdasarkan kunci determinasi. Yang pertama yaitu ada deskripsi Hemiptera, yang merupakan serangga bersayap yang tipe mulutnya penghisap dan bentuk sayap yang berbeda. Ordo Hemiptera ini merupakan ordo yang dikenal sebagai kepik sejati, walaupun beberapa anggota Hemiptera bukanlah kepik sejati. Hemiptera ini terdiri dari 80 spesies serangga,
salah satunya yaitu kutu daun. Ordo ini memiliki anggota yang sangat besar, bertindak sebagai pemakan tumbuhan, baik nimfa maupun imagonya. Yang kedua yaitu ada deskripsi dari Dermaptera, yaitu merupakan serangga bersayap yang tipe mulutnya pengunyah, memiliki sersi pada ujung abdomennya, dan sersi ini berfungsi sebagai penjepit mangsa. Ordo Dermaptera ini memiliki ciri-ciri lain yaitu dengan tubuh yang memanjang dengan ukuran 5-35 mm. Tubuh pipi dan ramping berwarna hitam atau coklat, antena filiform, mata majemuk berkembang biak, dan adanya forceps pada bagian belakang tubuhnya. Yang ketiga yaitu ada deskripsi dari Ordo Odonata, yaitu merupakan serangga bersayap yang tipe mulutnya pengunyah, tidak memiliki sersi, dan ukuran abdomennya yang ramping. Ordo Odonata ini adalah kelompok serangga dengan memiliki ukuran tubuh sedang sampai besar, dengan sayap depan dan belakang sama, atau sayap belakang lebih besar dari sayap depan, kepala mobile atau bisa bergerak, dengan mata majemuk besar terpisah atau hampir menyatu. Selanjutnya yaitu ada deskripsi Lepidoptera, yaitu merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang penghisap, dengan bentuk yang sama dan warna sayapnya yang bervariasi. Ordo Lepidoptera ini berasal dari kata lepidos, yang berarti sisik, dan petron yang artinya sayap. Kedua pasang sayap golongan serangga ini mirip membran yang penuh dengan sisik. Nah, sisik-sisik ini sebenarnya merupakan modifikasi dari rambut biasa. Bila sisik ini dipegang, akan mudah menempel pada tangan. Selanjutnya yaitu ada deskripsi dari Homoptera, yaitu merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang penghisap, dengan bentuk yang sama dan warna yang transparan. Nah, Ordo Homoptera ini berasal dari kata homo yang artinya sama dan teron yang berarti sayap. Sehingga serangga ini merupakan golongan yang mempunyai sayap depan berstruktur sama, yaitu seperti selaput atau membran. Sebagian dari serangga ini mempunyai dua bentuk, yaitu serangga yang bersayap dan serangga yang tidak bersayap. Selanjutnya yaitu ada deskripsi dari Blattodae, yaitu merupakan serangga bersayap yang tipe mulutnya pengunyah, di mana serangga ini memiliki sersi. Sersinya lurus dan memiliki bentuk tubuh yang pipih. Nah, ordo dari Blattodae ini merupakan kelompok serangga seperti kecoa dengan ukuran kecil sampai besar, bentuk tubuhnya yang pipih, dan secara dorsoventral hipogenatus, mata majemuk berkembang baik, sayap depan terbentuk seperti tekmina berkulit yang melindungi sayap belakang yang besar. Selanjutnya yaitu ada deskripsi Diptera, merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang pengunyah, tidak memiliki sersi, dan memiliki ukuran abdomen yang lebar, serta serangga ini memiliki halter, di mana Ordo Diptera ini berasal dari kata di yang berarti dua dan teron yang berarti sayap, sehingga Diptera memiliki arti yaitu serangga yang hanya mempunyai sepasang sayap depan, sebab sayap belakangnya telah berubah bentuk menjadi bulatan yang disebut dengan halter. Sayap ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat terbang, alat untuk mengetahui arah, dan juga sebagai alat pendengaran. Selanjutnya yaitu ada deskripsi dari Mantodea, yaitu merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang pengunyah, memiliki sersi,
Dan sersi pada serangga ini tidak berfungsi sebagai penjepit mangsa. Memiliki bentuk tubuh bulat memanjang dan serangga ini memiliki bentuk kepala yang segitiga. Di mana ordo Mantodei ini adalah kelompok serangga yang memiliki ukuran tubuh sedang sampai besar, toraks yang kecil, dan sayap depan membentuk tekmina, sayap belakang besar, kaki depan untuk memangsa, kaki tengah dan belakang memanjang. Selanjutnya yaitu ada deskripsi dari Isoptera, yaitu merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut pengunyah. Serangga yang tidak memiliki sersi dan ukuran abdomen yang lebar. Serangga ini tidak memiliki halter. Dan serangga ini memiliki tekstur tubuh yang lunak. Selanjutnya di sini ada deskripsi dari Isoptera, yang merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang pengunyah, tidak memiliki sersi, ukuran abdomennya yang lebar, dan tidak memiliki halter serta tekstur tubuhnya yang lunak. Ordo Isoptera ini berasal dari kata iso yang artinya sama dan teron yang artinya sayap, sehingga ordo Isoptera ini memiliki arti yaitu insekta bersayap sama. Terdiri dari 4 famili, yaitu Calotermitidae, Rhinotermitidae, Termitidae, dan Thermopsidae. Contohnya yaitu rayap. Selanjutnya yaitu ada deskripsi Coleoptera, yaitu merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang pengunyah, tidak memiliki sersi, dan di sini sersi pada abdomennya lebar, tidak memiliki halter, serta tekstur tubuh yang keras. Ordo Coleoptera ini berasal dari kata colos yang berarti seludang dan pteron yang berarti sayap. Serangga golongan ini memiliki sayap depan yang mengalami modifikasi, yaitu mengeras dan tebal seperti seludang. Sayap depan atau seludang ini berfungsi untuk menutupi sayap belakang dan bagian tubuhnya. Coleoptera adalah ordo serangga yang paling besar di antara ordo-ordo serangga hama. Selanjutnya yaitu ada deskripsi dari Phasmathidae, yaitu merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang pengunyah. Serangga ini memiliki sersi, dan sersinya tidak berfungsi sebagai penjepit mangsa. Selain itu, serangga ini juga memiliki bentuk tubuh bulat, bentuk kepalanya yang bulat, dan serangga ini juga memiliki berkamuflase seperti akar daun tumbuhan, di mana ordo dari Phasmathidae ini adalah ordo serangga yang anggotanya dikenal sebagai serangga tongkat. Selanjutnya yaitu ada dari deskripsi Plecoptera, yaitu merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang pengunyah. Memiliki sersi, sersinya ini tidak berfungsi sebagai penjepit, serta memiliki bentuk tubuh yang bulat. Selain itu, serangga ini memiliki bentuk kepala yang bulat, tidak berkamuflase seperti tumbuhan, serta sayapnya ini menutupi abdomen. Contoh dari ordo Plecoptera ini yaitu Diampino annulata. Selanjutnya yaitu ada deskripsi dari Epemeroptera, yaitu merupakan serangga bersayap dengan tipe mulut yang pengunyah. Memiliki sersi, di mana sersinya ini tidak berfungsi sebagai penjepit. Memiliki bentuk tubuh yang bulat, serta memiliki bentuk kepala yang bulat. Tidak berkamuflase seperti tumbuhan, dan sayapnya ini menutupi abdomen. Ordo Epemeroptera ini terdiri dari 42 famili,
Contohnya yaitu Ametropus ampopilus. Video presentasi ini semoga dapat menjadi tambahan informasi terkait Pterygota. Jika ada pertanyaan, you can follow me on Instagram @utlm or @rismaeva83. Salam sayang dari Utia dan Risma. Sampai ketemu di video-video berikutnya.